Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Maka ini orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Siapa dia? Orang-orang yang Allah percepat siksanya di mana? Di dunia. Makanya akhi, kalau antum melihat orang-orang yang susah hidupnya, mungkin mereka jauh lebih baik daripada kita. Kalau antum melihat orang-orang yang Masya Allah rezekinya seret, tapi kok biasa sabar orangnya, itu orang mungkin 1000 kali lipat lebih baik daripada kita. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi? Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kata Rasulullah, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah faqihkan ia dalam agama, ia jadikan faham pada agama, ia jadikan semangat mencari ilmu agama. Insyaallah antum semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada antum. Semangatnya antum untuk menuntut ilmu itu tanda Allah inginkan kebaikan kepada antum. Cuma yang jadi permasalahan untuk mempertahankannya ini loh mas. Kadang ada orang Masya Allah rajin menuntut ilmu, tapi ketika Allah berikan cobaan sedikit mulai mundur dengan rapi, sedikit demi sedikit. Ada orang begitu pak. Iya. Ketika Allah berikan kepada dia ujian, hilang dari majelis ilmu. Lalu ia pun suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Sehingga ia beriman kepada Allah di saat diberikan kenikmatan saja. Orang-orang ini pak yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah di tepi jurang. Fa in asabathu khairun itma'anna bih. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika ia ditimpa kenikmatan, imannya tenang. Tapi ketika ia ditimpa fitnah dan ujian, inqalaba ala wajhih, ia balik ke belakang. Khasirat dunya wal akhirah. Orang ini merugi di dunia dan akhirat. Ketika kita Masya Allah tenang nuntut ilmunya, tapi ketika kita diberikan kesusahan mulai mundur. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Makanya jangan merasa pede, saya yakin saya bakalan istiqomah kok. Dari mana? Kita nggak boleh merasa pede Pak. Mintalah terus kepada Allah supaya Allah memberikan kenikmatan ini terus, jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan menuntut ilmu. Wallah, ilmu lebih baik daripada harta, Pak. Antum punya mobil berapa? Apakah antum akan bawa ke dalam kuburan? Antum punya rumah mewah, megah, apakah antum akan kira rumah itu akan menolong antum dalam kuburan? Tidak. Yang akan kita bawa kepada kehidupan akhirat apa itu, Pak? Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu sa'irum amalihi illa min salat." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, akan terputus dari seluruh amalnya kecuali dari 3. Yang pertama apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakan dia. Yang ketiga apa?
Shadaqatun jariyah, sedekah yang sifatnya jariyah. Iya. Ilmu. Antum dengan ilmu, antum bisa beramal soleh. Tapi antum dengan tanpa ilmu, antum tidak bisa beramal soleh. Mungkinkah seseorang beramal soleh tanpa ilmu? Tidak mungkin. Karena kata para ulama, amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum dengan ilmu tahu ini jalan surga, jalan neraka. Dengan ilmu antum tahu ini halal, ini haram. Dengan ilmu antum tahu ini diridhai oleh Allah atau tidak. Makanya ilmu itu luar biasa. Perintah Allah dalam Al-Quran untuk menuntut ilmu luar biasa. Ketika Allah mensifati penduduk api neraka, bagaimana sifat penduduk api neraka? Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am, bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penghuni-penghuninya. Bagaimana sifat mereka? Mereka memiliki hati, tapi tidak tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga, kata Allah, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Apalah manfaatnya hidup, Pak, kalau tidak digunakan untuk menuntut ilmu, Pak? Tidak ada manfaatnya. Orang yang jauh ilmu itu hidupnya lebih sesat daripada binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah. Antum-antum semuanya telah diberikan oleh Allah kebaikan. Semangat untuk menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan ia faqih. Berarti faqih itu bukan hanya sebatas duduk di majelis taklim, tapi betul-betul dia ingin mendalami agamanya. Dia pelajari bagaimana tentang hukum-hukum Allah. Makanya Pak, tata cara menuntut ilmu yang paling bagus itu dengan kajian rutin. Bahas kitab, habiskan kitab. Adapun tablik akbar seperti ini hanya sekali-kali. Kalau antum hanya mengandalkan tablik akbar sini atau tablik akbar sana, ilmu antum nggak bakal bertambah kalau seperti itu caranya. Kalau antum ingin berhasil dalam menuntut ilmu, pelajari buku dari buku. Ambil kitab mukhtasar, ringkasan fikih misalnya. Pelajari sedikit demi sedikit, antum kuasai dari wudu, dari sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Itu buku habiskan. Kalau kita terkadang maaf saja Pak ya, gaya kajian kita seringkali mirip-mirip konser. Tahu nggak konser? Kalau ada ustadz, wah rame udah. Kajian rutinnya sepi. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan, Pak. Justru seharusnya kalau kajian rutin itu yang harus kita apa? Utamakan. Kenapa? Karena kajian rutin itu sifatnya taksil, mengokohkan ilmu. Sedangkan kajian tablik akbar seperti ini hanya sebatas apa? Ya, sebatas wawasan saja, wawasan yang sifatnya umum. Coba antum sudah belum mengkaji kitab Ushulul Tsalatsah sampai habis? Belum. Sudah belum antum mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi? Per hadis antum pahami? Belum kan? Belum. Atau antum pelajari kitab Bulughul Maram sampai habis? Belum juga. Bagaimana kita akan menjadi faqih dalam agama, Pak? Kalau ternyata cara belajar kita masih ngawur seperti itu. Makanya untuk menjadi faqih dalam agama,
Di sini kita butuh fokus dalam menuntut ilmu, kuasai kitab-kitab. Makanya lihat para ulama terdahulu, mereka dalam belajar ilmu itu begitu. Dimulai dari kitab-kitab ringkasan dulu, mukhtasar dulu. Kemudian mereka naik lagi sampai ilmunya mereka matang. Kalau di zaman dahulu Pak, bukan hanya sebatas memahami tapi menghafal. Sementara di zaman sekarang orang Indonesia maaf saja lebih senang memahami, tapi untuk menghafal males. Ya nggak Pak? Iya. Karena saya punya kajian di beberapa tempat itu. Kajian saya rata-rata tentang hadis. Ada yang sudah sampai 1000 hadis. Saya tanya kepada hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk ke 1000 hadis. Dari 1000 hadis ini sudah berapa yang dihafal? Diam 1000 bahasa. Dari 1000 hadis ini sudah berapa yang dihafal? Antum bisa hafal 40 hadis saja alhamdulillah banget gitu kan. Ini tidak ada. Sangat disayangkan sekali. Cara belajar kita yang perlu untuk diperbaiki, Pak, supaya kita masuk dalam hadis tersebut, yufaqihu fiddin. Allah jadikan ia faqih dalam agama, karena faqih itu bukan hanya sebatas duduk di majelis taklim, tapi faqih itu betul-betul paham tentang ilmu-ilmu Allah secara mendalam. Iya. Pelajari terus, Pak, dalami terus. Jangan kita hanya memuaskan diri hanya dengan yang ada di internet. Jangan. Kita harus kuasai buku. Iya. Nah itu PR buat antum semuanya. Sudah berapa buku yang sudah antum pelajari? Duduk di majelis taklim seorang ustadz, habiskan, kuasai. Iya. Allah.